Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab 8 tentang inovasi dan strategi produk baru. Saya Sarah Sastia Nabila dengan NPM 18510111002 dan rekan saya Ines Arnesti dengan NPM 18110111042 dari jurusan Manajemen Genap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Inovasi dan strategi produk baru. Inovasi banyak bentuk termasuk barang dan jasa, proses organisasi, dan model bisnis. Yang penting bahkan ketika peran penting dari inovasi ini diakui oleh manajer yang memutuskan untuk mengejar peluang inovasi merupakan tantangan menuntut. Perusahaan harus menciptakan budaya inovasi dan mengembangkan proses yang efektif untuk mengidentifikasi peluang inovasi dan mengubah ide menjadi produk baru keberhasilan. Kreativitas dan inovasi penting untuk pertumbuhan semua organisasi dan kinerja di pasar global. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama ada inovasi transformasional, yaitu produk yang radikal baru dan dinilai yang diciptakan adalah substansial. Contohnya termasuk CNN News Channel, Anjungan Tunai Mandiri, dan kamera digital. Lalu yang kedua ada inovasi substansial, yaitu produk yang signifikan baru dan menciptakan nilai penting bagi pelanggan. Contohnya termasuk Kimberly-Clark, Huggies, atau Popok dan Diet Coke. Lalu yang ketiga ada inovasi tambahan, yaitu produk baru yang memberikan peningkatan kinerja atau nilai yang dirasakan lebih besar atau biaya lebih rendah, termasuk rasa baru dari Coca-Cola. Lalu ada nilai pelanggan atau customer value, adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu. Tujuan dari analisis nilai pelanggan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk yang pertama ada produk baru, lalu perbaikan dalam produk yang ada. Yang ketiga ada perbaikan dalam proses yang menghasilkan produk dan perbaikan dalam mendukung layanan. Tujuannya adalah untuk menemukan celah atau peluang antara harapan pembeli dan sejauh mana mereka terpenuhi. Selanjutnya ada karakteristik inovator sukses. Yang pertama adalah menyadari realitas kanibalisasi produk. Kanibalisasi terjadi ketika sebuah produk baru menarik penjualan dari produk yang sudah ada. Eksekutif mungkin ragu-ragu untuk mengembangkan produk baik karena produk yang sukses mereka yang sudah ada. Yang kedua ada perencanaan produk baru. Sebuah produk baru tidak harus menjadi terobosan teknologi tinggi untuk menjadi sukses, tetapi harus memberikan nilai pelanggan yang unggul. Lalu yang ketiga ada mengembangkan budaya dan strategi inovasi. Yang selanjutnya adalah strategi inovasi. Inovasi itu sendiri adalah proses memfokuskan pada metode-metode baru yang diimplementasikan dalam proses inovasi dengan cara menggunakan teknologi baru atau mengembangkan teknologi yang telah ada. Misalnya, penerapan model bisnis perusahaan, strategi perusahaan, gaya kepemimpinan, dan budaya perusahaan. Tujuan utama dari strategi inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Terutama sumber tenaga, seorang karyawan harus memenuhi beberapa elemen berikut ini agar dapat mengembangkan daya kreativitas dalam berinovasi. Di antaranya, rajin membaca, memerhatikan orang dan barang, mencatat hal-hal baru, banyak berpikir dan mencari ide atau gagasan baru. Yang selanjutnya adalah perencanaan produk baru merupakan hal yang sangat penting yang menentukan jenis serta kualitas produk yang akan dihasilkan, respon masyarakat, serta kemungkinan kestabilan produk tersebut di pasar atau dalam artian tidak cepat turun popularitasnya. Tujuan dari perencanaan produk baru tersebut adalah yang pertama, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang keempat, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Ketika merencanakan produk baru, sebuah perusahaan harus melalui berbagai tahap
hingga produk benar-benar sudah jadi dan siap dipasarkan. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan produk baru. Yang pertama adalah idea generation, yaitu tahap mencari ide dan peluang pembuatan produk baru. Yang kedua, product screening, tahap menyeleksi ide-ide produk yang diperoleh untuk memilih yang paling potensial. Ketiga, konsep testing, yaitu tahap pengetesan terhadap respon dan ketertarikan target konsumen terhadap konsep produk yang akan dibuat dan diluncurkan. Keempat, business analysis, tahap menganalisa biaya produksi, biaya, dan kemudahan memperoleh bahan baku, biaya pemasaran, dan kompetitor. Kelima, product development, tahap pengembangan produk setelah setiap konsep bisnis dan produksinya disetujui. Yang keenam, testing marketing, tahap pengujian akhir dengan melakukan pengetesan terhadap target konsumen untuk melihat reaksi awal terhadap produk ini. Dan yang terakhir adalah commercialization, tahap akhir di mana produk dianggap sudah siap untuk dipasarkan dan akhirnya diluncurkan. Penjelasan terakhir mengenai pengembangan produk dan proses. Mengembangkan produk baru berfungsi untuk memperlebar segmen pasar dengan menciptakan produk baru untuk market segmen baru yang berbasis pada produk lama. Mengembangkan produk baru bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak sekali produk baru yang dirilis atau diluncurkan perusahaan gagal, mati di tengah jalan, bahkan beberapa sebelum masa bertumbuh. Untuk meminimalkan risiko kegagalan, pengembangan produk baru, perusahaan bukan saja hanya memikirkan strategi pengembangan produk baru, tetapi harus juga memahami dan menjalankan setiap tahapan dalam proses pengembangan produk baru tersebut. Berikut adalah 8 tahapan proses pengembangan produk baru atau 8 step of new product development process agar bisa menghasilkan produk yang unggul dalam persaingan di pasar. Pertama, penciptaan ide produk. Kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisa bisnis. Keenam, pengembangan produk. Ketujuh, uji pemasaran atau skala kecil. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Kesimpulannya adalah agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan persaingan, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih tinggi sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.